STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fauhyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM maupun yang mengikuti kajian ini melalui media lainnya, tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, karena ialah yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala, di mana Allah Jalla wa'ala kembali mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini di majelis ilmu agama yang mulia ini, kembali mengkaji atau melanjutkan pelajaran rutin kita yang kita kaji di setiap pagi hari Kamis dari kitab Macan Kitab Tauhid. Dan tidaklah seseorang berada di dalam lingkungan ilmu agama kecuali menandakan Allah Jalla wa'ala masih menginginkan kebaikan untuknya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Apabila kita melihat diri kita sudah mulai jauh dari ilmu agama, jauh dari majelis ilmu agama, baik yang offline maupun yang online, maka hendaknya kita segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, karena jauhnya kita dari majelis ilmu agama itu dikarenakan dosa maksiat yang kita lakukan, sehingga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dari majelis ilmu agama yang merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat, dan sebab Allah Jalla wa'ala mencintai hambanya. Dan ilmu agama akan menuntun kita ke surga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu agama, maka sejatinya kita enggan dituntun menuju surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan atau melakukan suatu sebab untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan dengan ilmu agama kita akan selamat dari laknat Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa ma walah wa 'aliman wa muta'allima." Dunia beserta isinya itu terlaknat, kecuali zikir kepada Allah, kecuali ketaatan kepadanya, kecuali alim dan muta'allim yang belajar ilmu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas sarana-sarana ilmu agama yang ia berikan atau ia mudahkan kepada kita, seperti adanya radio, media TV, ataukah media sosial lain yang melalui itu kita dapat mengkaji dan menambahkan ilmu agama, pengetahuan kita tentang agama kita tatkala kita tidak dapat menghadiri kajian-kajian secara offline karena sesuatu dan lain hal. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini penulis mengatakan, babun minasyirki libsul halqati wal khayati wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ih. Termasuk syirik adalah mengenakan kalung, benang, dan yang semisal dengannya, jimat. Tujuannya untuk mengangkat bala, musibah, penyakit yang sedang melandanya, atau untuk mencegah suatu kejelekan yang akan menimpanya. Karena orang yang memakai jimat itu dua maksudnya. Yang pertama, agar terangkat musibah yang sedang menimpanya,
kurap, kudis, ataukah penyakit yang lainnya. Nah, tujuan yang kedua, dan ini yang paling sering, untuk mencegah terjadinya sesuatu yang membahayakan dirinya, kematian, kehujanan, penyakit, dan sebagainya. Nah, barang siapa yang menggunakan kalung, apakah itu cincin, ya, benang, ataukah yang semisal dengannya, dengan tujuan ini, maka ini termasuk dari syirik. Kenapa ini termasuk syirik? Kata Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, li'annahu ta'allaqa qalbuhu biha. Karena hatinya akan bergantungan dengan jimat tersebut. Alasan yang kedua, wa ja'alaha sababan li raf'il bala'i aw sababan li daf'ihi. Karena dia telah menjadikan jimat tersebut sebagai sebab terangkatnya suatu musibah atau sebagai sebab tercegahnya suatu penyakit. Dan kaidah man athbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'an wala qadaran faqad asyrak, yakni syirkul asghar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, dia jadikan sebagai sebab terangkatnya suatu musibah atau untuk mencegah suatu kejelekan yang menimpanya, sedang Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara takdir, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik kecil. Catatan berikutnya sebelum kita membahas isi bab, bahwa kesyirikan karena menggunakan jimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjadi syirik besar apabila dia meyakini jimat tersebut dengan sendirinya dapat mendatangkan kebaikan atau menolak kejelekan. Dan menjadi syirik kecil apabila dia sekedar menjadikannya sebagai sebab. Dia tidak menganggap, dia tidak berkeyakinan bahwa jimat, kalung, benang, cincin ini diberikan oleh orang yang karamah tersebut sebagai pemberi kebaikan atau penjegah kejelekan. Tetapi dia meyakininya sebagai sebab keberkahan hidup, sebagai sebab mudahnya urusan dia, sebagai sebab ya dia sakti dan sebagainya. Maka ini adalah syirik kecil. Nah, karena dia telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau tercegahnya dia dari kejelekan, dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara syar'i dan tidak secara takdiri, dan juga karena adanya ketergantungan hati dengan jimat tersebut, dan itu tidak dapat diingkari oleh para pemakai jimat. Semua pengguna jimat terikat hatinya dengan jimat yang dia miliki. Oleh karenanya sebagian mereka nggak pede menyanyi kalau lupa bawa jimat. Bahkan sebagian mereka tidak berani langsung konser kalau dia belum melakukan jampi-jampi terlebih dahulu. Ya. Kalau sebagian mereka mengistilahkan dengan istilah agar tidak negatif, apa istilahnya? Mereka tidak mengatakan jampi-jampi dulu. Apa namanya? Aktivitas ya rohani ya. Ya, aktivitas rohani atau nama-nama yang islami lainnya. Nah, ya. Semua itu adalah kesyirikan. Juga sebagian mereka ya tidak berani ikut latihan olahraga tertentu, apakah bela diri, pertandingan bela diri ataukah yang lainnya, apabila dia tidak memakai jimat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan jimat itu, hatinya itu bergantungan kepadanya. Dan ketergantungan hati kepada selain Allah, ini bertentangan dengan tauhid kepada Allah. Ini bertentangan dengan nilai-nilai tawakal. Semestinya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian penulis mengatakan wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakannya kepada kaum musyrikin di masanya dan juga kepada setiap pelaku kesyirikan. Apakah sesembahan yang kalian minta kepada yang selain Allah, apakah itu kuburan,
apakah itu batu yang dikeramatkan, apakah itu penjaga laut, penjaga sungai, penjaga sawah, penjaga hutan, ya. Ataukah orang saleh yang telah meninggal dunia. Apakah yang kalian meminta kepadanya selain Allah selama ini? Jika Allah menginginkan suatu kejelekan terhadap diriku, mampukah mereka melepaskannya dari diriku? Atau Allah Jalla wa'ala menginginkan suatu rahmat untukku, maka mampukah mereka menahan rahmat Allah Jalla wa'ala tersebut dariku? Qul hasbi Allah, katakan kepada mereka, cukuplah Allah sebagai penolongku, sebagai penjaga, sebagai pemberi rezeki, dan Ia sebaik-baik penjaga. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepadanya lah hendaknya mereka yang bertawakal. Az-Zumar ayat 33. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum musyrikin. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, ini mencakup kaum musyrikin di masa beliau dan kaum musyrikin, setiap musyrik sepanjang masa hingga hari kiamat, yang suka berdoa kepada selain Allah, memohon sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya, memberikannya kecuali Allah. Mereka memohonnya kepada selain Allah, kepada orang-orang saleh, kepada para wali yang telah meninggal dunia, ya, kepada para dukun, kepada tukang sihir, kepada paranormal, ya, paranormal, kepada orang pintar, kepada penjaga laut, penjaga hutan, penjaga sungai, penjaga sawah, dan sebagainya. Katakan kepada mereka, mampukah mereka mencegah kejelekan apabila Allah Jalla wa'ala ingin menimpakannya kepadaku? Dan mampukah mereka menahan dan menghalangi rahmat yang Allah Jalla wa'ala inginkan kepadaku? Maka tiada satupun yang mampu menjawabnya sampai hari kiamat. Maka ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan. Karena semua yang diibadahi selain Allah dan diminta kepadanya hal-hal yang tiada yang mampu kecuali Allah Jalla wa'ala, tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah, seperti hujan, turunnya hujan, berhentinya hujan, sembuhnya seseorang dari penyakit, ataukah hal-hal lain yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Apabila diminta kepada selain Allah, semuanya tidak mampu melakukannya. Bahkan kita melihat beberapa hewan yang dikeramatkan, yang sebagian manusia mengambil kotorannya untuk menyembuhkan penyakit mereka, bahkan digunakan sebagai jimat untuk jualan. Binatang tersebut justru mati karena sakit, mati karena sakit, bernama kiai inikah ataukah kiai itu. Nah, bahkan sapi tersebut adalah sapi yang kesekian. Sebelum sapi tersebut ada, mereka mengkeramatkan sapi sebelumnya, ya. Kemudian mati, kemudian mereka mengkeramatkan anaknya. Mestinya mereka berpikir, untuk apa mereka menyembah, mengambil karamah, menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau tercegah dari kejelekan, sedangkan sapi itu sendiri tidak mampu mencegah kejelekan terhadap dirinya dan tidak mampu memberikan kebaikan terhadap dirinya. Seperti pawang hujan, ya, diminta kepadanya untuk menahan hujan, dia sendiri kehujanan. Nah, bahkan lebih dari itu, jangankan menahan hujan, menahan angin yang keluar dari anusnya saja dia tidak mampu melakukannya. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada setiap musyrik yang berdoa kepada selain Allah, yang memohon kepada selain Allah hal-hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Juga demikian kuburan-kuburan ini keramatkan. Jangankan memberikan kebaikan kepada orang lain atau mencegah kejelekan dari orang lain, dia sendiri tidak mampu mencegah kejelekan terhadap dirinya. Seandainya dia diazab di dalam kuburannya, maka dia tidak mampu mencegah azab tersebut dari dirinya. Bahkan dia tidak mampu meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya ia meninggalkannya. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika kematian mendatangi salah satu di antara mereka,
Maka ia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku mengamalkan amalan-amalan ibadah-ibadah yang dahulu aku melakukannya. Seandainya orang yang sudah mati itu, yang ada di dalam kuburan itu, bisa berdoa dan meminta kepada Allah, maka yang pertama kali dia minta adalah untuk dikembalikan ke dunia agar dia mampu melakukan ibadah-ibadah yang dahulunya ia meninggalkannya. Ya. Bukan berdoa kepada Allah untuk memberikan mobil kepada si fulan agar si fulan dimenangkan pada pilkada tahun ini biar dia lewat jadi anggota dewan dan sebagainya. Seandainya dia bisa berdoa dan doanya itu dikabulkan, maka yang dia minta kepada Allah adalah Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kembalikanlah aku ke dunia, wahai Rabbku, agar aku mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku meninggalkannya. Dan juga Allah Jalla wa'ala telah memperlihatkan kepada kita kelemahan mereka sebagai makhluk. Tsunami datang, kuburannya hilang. Ya, banjir datang, sebagian kuburan keramat hancur. Bahkan kuburan keramat yang terbangun dengan bangunan yang mewah tersebut dibangun oleh para makhluk. Dibangun oleh masyarakat yang kemudian mereka mengkeramatkannya. Nah, ya. Bahkan seandainya ada orang yang buang kotoran ke tempat tersebut, maka wali Allah yang ada di dalam kuburan tersebut tidak mampu menjauhkan atau membersihkan tempat tersebut dari kotoran yang dilemparkan kepadanya. Ini menerangkan kepada kita, tiada yang mampu memberikan manfaat dan kebaikan selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Nabi SAW dahulu selalu menanamkan di dalam hati para sahabatnya, dan terkhusus mereka yang masih kecil, untuk selalu menggantungkan urusan mereka kepada Allah, untuk selalu menyerahkan urusan mereka kepada Allah dan bertawakal kepadanya dengan melakukan sebab-sebab yang Allah Jalla wa'ala bolehkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas yang belum baligh saat itu, dan beliau sedang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Nabi mengatakan, ya ghulam, inni wa'alimuka kalimatin ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tijahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Wahai Ananda, aku akan sampaikan kepadamu beberapa pesan penting. Apabila jagalah Allah, laksanakanlah perintah-perintah dan jauhilah larangan-larangannya, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Allah akan menjagamu di dunia dan di akhirat. Jagalah Allah, agama Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah, seandainya seluruh makhluk, jin, manusia, hewan, dan yang lain-lainnya bersatu padu untuk mendatangkan suatu manfaat untukmu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kepadamu kecuali sesuatu tersebut adalah takdir yang telah ditulis untukmu. Dan seandainya seluruh mereka berkumpul bersatu padu ingin memberikan suatu kejelekan, mendatangkan suatu kemudaratan terhadap dirimu, maka sungguh mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali kemudaratan tersebut adalah suatu takdir yang telah Allah Jalla wa'ala tuliskan untukmu. Hal lainnya yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah peringatan dari Allah Jalla wa'ala dari jimat, mengenakan jimat, apakah itu kalung, benang, ataukah yang lainnya, dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau mencegah dari kejelekan. Karena itu adalah bentuk doa kepada selain Allah Jalla wa'ala dalam hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan pelajaran yang lain yang dapat kita petik dari ayat tersebut, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa tafwidhil umuri kulliha ilaih. Wajibnya kita bergantungan kepada Allah Jalla wa'ala semata dan menyerahkan segala urusan kita hanya kepadanya, kemudian melakukan sebab-sebab yang Allah Jalla wa'ala bolehkan. Baik, berikutnya kata penulis, An Imran bin Husain radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahinah. Faqala inza'ha fa innaha la taziduka ila wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang yang terbuat dari timah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Ma hadhihi?" Gelang apaan ini? Ya, karena bisa jadi gelang yang dipakai itu bukan sebagai jimat, hanya sekedar fashion ya. Pasti sekarang ya, sekedar fashion ataukah yang lainnya. Maka Nabi sebelum menghukuminya bertanya terlebih dahulu untuk meletakkan suatu hukum tepat pada tempatnya. Maka Nabi mengatakan, "Ma hadhihi?" Gelang apakah ini? Dan itulah yang seyogyanya kita lakukan apabila kita melihat seseorang lelaki memakai gelang, memakai kalung, memakai benang di tangannya. Sebelum kita menghukuminya dengan suatu hukum, maka seyogyanya kita bertanya terlebih dahulu kenapa dan untuk apa dia menggunakannya, agar kita tidak salah meletakkan suatu hukum pada tempatnya. Mendengar pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka ia pun menjawab jujur, ya, dan ini karena tentunya ia baru masuk Islam, dan hal ini yang demikian dimaklumi dari orang-orang yang baru masuk Islam, dan hal yang seperti ini tentunya tidak terjadi pada mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama Islamnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Maka dia pun menjawab minal wahinah, agar selamat, agar tidak terkena penyakit wahan. Wahinah adalah penyakit yang menimpa tangan saat itu, menyebabkan tangan menjadi luka, berkudis, atau bahkan bisa putus jari jemari tangan. Intinya dia memakainya untuk sebagai jimat, agar tidak terkena penyakit kudis di tangan, ya, ataukah yang lainnya yang mengenai tangannya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kenapa dan untuk apa orang ini menggunakan gelang tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memarahinya dan mengatakan, inzaha, buanglah gelang tersebut. Fa inna la taziduka ila wahna. Karena gelang jimatmu ini hanya membuat engkau semakin terpuruk, semakin lemah, semakin pengecut. Jadi kalau ada orang kebal karena pakai jimat, Anda nggak perlu takut. Justru ya, orang tersebut cemen. Kalau dia nggak cemen, nggak mungkin pakai jimat. Ya, menunjukkan dia cemen, menunjukkan dia pengecut. Dan orang yang menggunakan jimat rata-rata pengecut, penakut, cemen. Dan mereka adalah orang-orang yang paling sengsara hidupnya. Orang yang paling galau, paling gelisah, dan selalu dihantui, ya, oleh bisikan-bisikan yang tidak benar. Begitu keluar, mau naik panggung, lupa pakai jimat, pulang dulu. Begitu mau pidato, sebagai mereka lupa memakai cincin keramat katanya. Lupa membawa gelang keramat. Nah, itu bisa grogi. Bisa grogi ketika pidato. Nah, sebagian mereka tidak berani tampil karena lupa bawa jimat. Begitu naik panggung, baru ingat rupanya jimat tertinggal di rumah. Akhirnya dia persilahkan wakilnya. Mulai dia beraction seakan-akan dia karena tawadhu mempersilahkan bawahannya yang berbicara di hadapan halayak ramai. Padahal karena dia yang nggak berani, lupa bawa jimat. Nah, demikian juga sebagian orang nggak berani keluar kalau hujan karena lupa bawa jimat. Karena di sebagian jimat aturannya itu tidak boleh dipakai atau tidak berguna apabila hujan sedang turun. Sehingga sebagian mereka kalau sedang hujan tidak berani perang atau tidak berani berada di depan di medan perang apabila hujan. Karena dia sadar bahwa jimatnya tidak akan berguna apabila hujan sedang turun. Atau juga karena dia lupa memberikan sesajenan di waktu atau di tempat-tempat tertentu, maka dia pun mulai gelisah. Karena khawatir jimatnya itu tidak berguna. Jangan-jangan pas ditusuk tembus nih. Karena sesajenan tadi malam lupa dipersembahkan kepada syaitan. Biasanya sesajenan apa, Abu Tolah? Kopi pahit. Apa lagi? Memandikan keris.
di malam-malam tertentu, apalagi menyembelih ayam hitam di kuburan-kuburan tertentu, apalagi harus membawa kulit harimau ini dari hutan ini dan hutan itu, apalagi. Hah? Ya. Kemudian ana juga pernah melihat langsung di masa kecil hewan yang seperti kucing itu yang suka makan ayam, apa namanya? Ya bahasa Aceh buluh. Ya, buluh ya. Ya ya musang ya. Katanya tangkap musang kemudian dikuburkan setelah sekian lama di waktu tertentu, kemudian tulangnya diambil. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu agar orang itu tertipu, diberikan bacaan-bacaan yang berbahasa Arab atau ada sedikit ayat Al-Qur'an atau beberapa potong hadis Nabi SAW. Kemudian tulang tersebut harus dibawa kemana-mana, kemana saja dia pergi. Dan itu pernah saya lihat ya, ketika saya masih SD ya. Nah, atau jimat-jimat yang lainnya. Semua para pemakai jimat adalah para pengecut, para penakut, orang yang gelisah hidupnya, nggak tenang bawaannya, dan ya, orang yang selalu berada di dalam keterpurukan, Apalagi kalau sempat jimatnya itu lupa dia bawa, atau dia membawa jimatnya tetapi ketentuan dan syaratnya lupa dia laksanakan. Nah, oleh karena ya sebagian mereka kalau sedang memakai jimat, masya Allah berani. Ya, coba kalau jimat tersebut ditarik darinya, berani nggak dia makan beling ya? Berani nggak dia menusukkan pisau ke perutnya? Pasti nggak berani. Nah, coba cari kira-kira apa jimat di tubuhnya itu. Tarik sebelum dia makan beling. Berani nggak? Atau ketika mereka sedang makan beling, mereka sedang tusuk-tusuk tubuh mereka dengan pisau, antum ambil tawa, bacakan Al-Quran di situ. Bacakan Al-Fatihah, dekatkan tawa tersebut dengan kupingnya. Ya, tembus itu insyaAllah. Ya. Atau ya ditusuk ya, dan mengucapkan bismillah atau bertakbir atau berzikir kepada Allah Jalla wa'ala seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf di masa dahulu, di mana ada orang yang memperlihatkan dirinya itu kebal. Nah, dirinya itu kebal. Maka turunlah seorang pemimpin di masa itu, jika saya nggak salah ingat adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia langsung mengambil pisau dan memenggal leher dukun tersebut. Orang yang mengatakan dirinya itu kebal dengan mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, maka putuslah lehernya. Nah, jadi jangan takut ya kalau ada orang memperlihatkan ente punya komandan misalkan. Ente punya pimpinan ya, dia ambil pisau, dia panggil anak-anak buahnya, bawahannya, kemudian dia tusuk-tusukkan pisaunya ke tangannya. Biar bawa anak-anak buahnya itu jadi takut. Wih, sakti ini komandan kita. Sakti apaan kalau dia nggak sholat? Kalaupun dia sholat, itu nggak mungkin juga. Abu Bakar ahli sholat, ahli puasa, tapi nggak sakti. Rasulullah sendiri nggak sakti. Gigi taring beliau terpatahkan dalam perang Uhud. Pipi beliau yang begitu mulia ya, terpecahkan, terluka di dalam perang Uhud. Kalau ada ente punya komandan, punya pimpinan, punya guru yang seperti itu, dia perlihatkan, ya, langsung takbir. Begitu dia tusuk langsung Allahu Akbar, langsung putus tangannya. Ya. Ketika dia tusuk-tusuk perutnya untuk menakuti anak bawahannya, langsung takbir Allahu Akbar. Langsung bacakan Al-Fatihah berulang kali. Bacakan ayat kursi. Bacakan 3 kul. Tembus perutnya itu. Dan Anda nggak kena hukum karena Anda nggak membunuhnya. Kalau dia bilang, ini andai anak saya nggak bunuh, silakan visum. Saya cuma baca ayat kursi, saya cuma baca Al-Fatihah. Ada nggak undang-undangnya, pasalnya orang yang membacakan Al-Fatihah, orang yang membacakan ayat Al-Quran, ketika orang lain melakukan antraksi, ya, sehingga mereka mati gara-gara dia baca Al-Quran, maka dia dihukum ya sekian tahun karena pasal ini dan pasal itu. Nggak ada di dalam KUHP. Jadi kalau ada orang menampakkan kebal tusuk-tusuk, walaupun itu komandan inti yang garang, yang bengas, bacakan Al-Quran. Begitu dia tusuk-tusukkan pisau ke perutnya, langsung takbir Allahu Akbar komandan. Bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, tembus itu perutnya, putus itu tangannya, akan berhamburan dia di situ. Dan itu syaitan yang bersamanya. Nggak perlu takut, walaupun dia pakai peci warna putih, walaupun dia memakai sorban sebesar ember Jepang di atas kepalanya, itu dukun, itu bantuan syaitan. Nah, tidak ada ilmu kebal di dalam Islam.
Nabi tidak kebal, para sahabat tidak kebal, 4 imam mazhab tidak kebal. Nah, dan ya, mereka tidak punya jimat. Dan seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, dia tidak butuh kepada jimat. Karena ada solusi-solusi lain yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya yang nanti akan kita sebutkan sebagiannya. Maka mendengar jawabannya, Nabi langsung mengatakan, inzaha, buang jimat kamu ini. Lepaskan gelangmu ini. Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Karena jimatmu ini hanya membuat engkau semakin lemah, semakin terpuruk. Fa'innaka law mita wahya alaika ma aflahta abada. Dan seandainya engkau mati dan jimat ini masih di tubuhmu, masih kamu pakai, maka kamu akan celaka selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Para pemirsa dan para pendengar, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini memberikan beberapa faedah dan pelajaran kepada kita bahwa menggunakan atau memakai gelang, cincin atau yang semisal dengannya dengan tujuan jimat agar selamat dari penyakit, ya, agar sakti, agar kuat, agar ditakuti oleh orang, ini adalah sebuah kesyirikan. Ini adalah sebuah kesyirikan. Ya, ini adalah sebuah kesyirikan. Tidak boleh dilakukan. Oh, ni Ustaz nyo yang jo urang tengku malim tat. Yang jo gelengnya abati, kalau gepruh-pruh lagi kan. Nak baca ayat kursi orang 20 ge. Ya. Dan nak baca ayatnya dan ayat je, zikirnya dan zikir je. Itu syaitan semuanya. Ya. Itu kesyirikan. Apakah para sahabat Nabi, kaum muslimin saat itu pernah datang kepada Abu Bakar, kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, tolong berikan satu, ini cincinku, tolong baca-bacakan sebentar. Ya, baca-bacain bentar ke dalam cincinku ini. Tolong nembuh asal bacut, ya. Atadro atabadro ni, ba cincinnya supaya ate kujak kono kujak gede ngemangat ate kemu perang, ya hana bagah kena nak budi. Enggak ada. Enggak ada jimat. Yang mereka lakukan, yang mereka pelihara adalah zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Yang ada adalah zikir dan menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, pelajaran kedua yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW di atas adalah larangan berobat atau mencegah penyakit dengan sesuatu yang Allah haramkan seperti jimat. Hadis faedah kedua yang diberikan oleh hadis Nabi SAW di atas adalah pentingnya mengingkari sesuatu yang mungkar dan memberikan ilmu kepada yang jahil. Karena orang ini jahil dan baru masuk Islam, maka Nabi pun menjelaskan kepadanya hakikat jimat. Nah, bersamaan dengan pengingkaran beliau kepadanya. Maka orang-orang tua yang memberikan benang di pinggang anak-anak kecil mereka harus diberitahukan kepada mereka bahwa itu adalah syirik kecil. Ya, kalau mereka menjadikannya sebagai sebab dan menjadi syirik besar apabila mereka meyakininya dengan sendirinya bisa mendatangkan kebaikan atau kejelekan. Dan sampaikan kepada mereka untuk bertawakal kepada Allahu Jalla wa Ala. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang mati dan dia belum bertobat dari syirik, dan apakah itu syirik besar atau syirik kecil, maka dia akan celaka di akhirat kelak. Nah, dan telah kita bahas perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar di bab-bab sebelumnya. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mufti terkadang mesti seyogyanya menanyakan rincian tertentu sebelum dia menyampaikan suatu hukum. Karena terkadang suatu hukum itu berdasarkan sebab dan tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu yang hendak ia hukumi. Seandainya dia mengatakan, ya Rasulullah, gelang ini hanya sekedar fashion, maka Nabi tidak akan mengatakan itu hanya membuat engkau semakin lemah
Dan Nabi tidak akan mengatakan engkau akan sengsara selama-lamanya apabila engkau mati dan engkau masih menggunakan gelang tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis berikutnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, suatu gantungan, apakah itu seperti orang Arab atau sebagian manusia seperti keong-keong dan semisal dengannya, dia gantungkan sebagai jimat, atau wada'atan, ini juga seperti keong, keong yang digantungkan yang keluar dari laut. Tamimah ini sesuatu yang dilakukan oleh orang Arab. Mereka gantungkan pada anak-anak mereka agar tidak terkena penyakit ain. Nah, dalam bentuk apapun. Maka Nabi SAW mengatakan faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik. Fala wada'allahu lah, dan Allah Jalla wa'ala tidak akan menyelamatkannya. Allah Jalla wa'ala tidak akan menenangkan dirinya. Nah, dan mengamankannya dari sesuatu yang ia takuti. Baik. Hadis berikutnya, sebelum kita memberikan catatan tambahan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang jimat. Dia menggunakan benang tersebut agar tidak mudah kena demam, agar tidak mudah sakit. Faqata'ahu, maka beliau pun langsung memotongnya. Karena beliau seorang sahabat Nabi. Tapi kalau kita melihat ada benang jimat di tubuh seorang anak atau yang lainnya, maka hendaknya seorang melihat maslahatnya. Kalau dia memutuskannya, dia bisa menimbulkan mafsadah, dia dibunuh atau menjadi fitnah yang lebih besar, maka hendaknya dia tidak melakukannya. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu membacakan firman Allah kepada orang tersebut, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Maknanya banyak dari orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi melakukan kesyirikan. Maksudnya adalah syirik kecil. Karena kalau dia melakukan syirik besar tentunya tidak dikatakan mukmin kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, beliau membawakan ayat ini terhadap kesyirikan kecil yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, ini beberapa hadis dan ayat yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Baik, berikut ini beberapa kesimpulan dan faedah yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, bahwa ja'lu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i dan secara takdiri, itu adalah syirik kecil. Seperti jimat, apakah dengan kalung, cincin, gelang, benang diikatkan di sebagian anggota tubuh dengan tujuan jimat agar dia kebal, agar dia tidak mudah terkena penyakit, agar dia tidak sesat dalam perjalanannya dan sebagainya. Ini semuanya adalah syirik. Menjadi syirik besar apabila dia meyakininya dengan sendirinya bisa mendatangkan kebaikan atau kejelekan, dan menjadi syirik kecil apabila dia sekedar menganggapnya sebagai sebab. Catatan yang kedua, faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa terkait sebab ikhtiar, manusia terbagi menjadi tiga dalam hal berikhtiar atau menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Yang pertama adalah mereka yang mengingkari sebab, mengingkari sebab. Mereka tidak mau mengatakan ini terjadi karena sebab ini dan sebab itu. Mereka adalah kullu man yanfi hikmah, adalah mereka kelompok yang meniadakan hikmah dari Allah Jalla wa'ala. Mereka mengingkari Allah memiliki sifat hikmah, seperti Jabriyah,
Kemudian juga Syekh Utsaimin ya, saya bacakan wal asy'ariyah. Nah, watsani, kelompok yang kedua adalah man yaghlu fi itsbatil asbab. Mereka yang ghulu, yang melampaui batas dalam menetapkan sebab-sebab, hatta yaj'alu ma laysa bisababin sababa, sehingga mereka menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal sesuatu tersebut bukan sebagai sebab, bukan sebagai sebab. Wa haula'i hum amatul khurafiyin, yaitu mereka keumuman orang-orang yang khurafat, ya, minas sufiyah wa nahwihim, dan semisal dengan mereka, ya, menjadikan gelang tertentu sebagai sebab ya, kebal, menjadikan tabrakan kucing menjadi sebab sengsara, sebab sial dan sebagainya, menjadikan kupu-kupu masuk ke dalam rumah sebagai sebab ya datangnya tamu, kemudian pakai baju terbalik sebab mudahnya rezeki, kemudian punya pusingan di kepala lebih dari satu sebab atau tanda memiliki istri lebih dari satu dan sebagainya. Ini mereka orang-orang yang melampaui batas di dalam menjadikan sesuatu sebagai sebab. Yang ketiga, dan inilah yang pertengahan, manusia yang pertengahan, mereka beriman dan membenarkan sebab dan pengaruhnya sebab. Akan tetapi ya, mereka tidak menjadikan sesuatu yang sebagai sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Yang kedua, mereka tidak bergantungan dengan sebab tersebut. Mereka segerakan segala urusan mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian melakukan sebab yang memang Allah telah menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara takdiri. Dan ketika mereka memperolehnya dengan sebab tersebut, mereka menisbatkan nikmat hanya kepada Allah Jalla wa Ala dan melupakan sebab yang telah mereka lakukan tersebut. Nah, faedah lainnya bahwa sesuatu itu diketahui sebagai sebab kebaikan atau kejelekan itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi syar'i, ayat dan hadis menerangkan bahwa sesuatu tersebut adalah sebab. Nah, dan cara yang kedua an tariqi al-qadar, secara takdir kauni sesuatu tersebut ya, sebagai sebab. Nah, seperti misalkan palu adalah sebab suatu paku mudah dimasukkan ke dalam suatu benda, secara takdiri menunjukkan demikian. Tetapi menjadikan pesijuk sebagai sebab keberkahan, sebab kebaikan, adakah dalil dari Al-Quran? Adakah dalil dari hadis? Nggak ada. Secara takdiri, nggak juga. Betapa banyak mobil tertabrak padahal baru saja dipesijuk. Rumah terbakar, kena banjir, tabrak orang jatuh, kecelakaan, insiden lalu lintas, padahal dia baru saja dipesijuk. Ya. Dan betapa banyak mobil yang tidak dipesijuk, tapi nggak tabrakan. Menunjukkan bahwa pesijuk bukan sebab keberkahan, bukan sebab terjaganya seseorang dari kejelekan, tidak secara syar'i dan tidak secara takdiri. Nah, demikian juga menyembelih ya, di sawah ya, dijadikan sebagai sebab agar sawah tidak terkena hama. Ayat Al-Quran dan hadis tidak menunjukkan hal itu sebagai sebab dalam hal itu. Dan secara takdir juga tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, berdoa di kuburan orang yang saleh adalah sebab suatu doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Ayat dan hadis tidak menerangkan itu sebagai sebab mustajabnya doa. Dan secara takdiri juga tidak. Nah, maka kaedahnya menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan takdiri adalah syirik kecil. Dan syirik kecil walaupun dikatakan kecil, dia tetap sebagai syirik. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sekalipun dia meninggal dalam keadaan sebagai orang yang sangat saleh. Apabila dia belum bertobat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya walaupun dia tidak kekal dalam neraka Allah apabila syirik tersebut adalah syirik kecil. Tapi syirik kecil walaupun dia kecil lebih buruk dan dosa yang lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat, zina, membunuh, dan yang lain-lainnya secara umum. Kemudian catatan lainnya, bahwa orang yang memakai jimat, dia akan tertimpa dua musibah. Musibah yang pertama adalah doanya Rasulullah SAW terhadapnya. Tadi Nabi berdoa,
Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggunakan jimat, apakah itu dari keong ya, atau benda-benda dari laut ataukah benda-benda lainnya, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya dan semoga Allah tidak menenangkan dirinya. Ini musibah yang pertama, mendapatkan doa kejelekan dari Nabi SAW. Dan musibah yang kedua adalah musibah terhadap akidahnya, karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala dengan menggunakan jimat-jimat tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada hal-hal yang mau didiskusikan atau disampaikan. Saya persilahkan kepada akhuna Abu Talhah. Barakallahu fiik. Baik, Ustadz, para pendengar di mana saja berada, sudah kita dengarkan kajian dari Ustadz tadi, dan insya Allah kita masuk di sesi terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz. Ini dari Dinda Ummu Abdillah dari Banten. Pertanyaannya, apa boleh kita pergi ke tempat kajian ketika jam kerja, tapi kita sudah izin dengan pimpinan kita sebelumnya? Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pimpinannya mengizinkan dia, dan dengan dia pergi ke tempat kajian tersebut tidak mengabaikan tugasnya, tidak terbengkalai tugasnya, maka wallahu a'lam bishawab. Apalagi untuk ilmu agama. Tapi ingat, untuk ilmu agama, jangan sampai untuk kajiannya 3 jam, setengah jam, ya makan baksonya 1 jam setelah kajian, dan ngurumpainya 1 jam sebelum kajian. Kalau memang benar untuk kajian dan pimpinannya pun mengizinkannya, karena seorang pemimpin dalam suatu pekerjaan lebih tahu tentang masalah dan mafsadah, hal-hal yang merugikan perusahaan atau kantor tersebut, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jika dia tidak melakukannya karena memiliki waktu lain untuk mengikuti kajian dan solusi lainnya, maka itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustadz, dari penanya yang sama. Ana mohon nasihat dari Ustadz agar tetap istiqomah di lingkungan institusi yang sedang menyudutkan sunnah. Jazakallah khair. Naam, ya. Jawabannya, akhi barakallahu fiik, semua kita butuh kepada nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah serta para ulama salaf agar dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Karena apabila kita mati dan kita istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala, maka kita mati husnul khatimah. Dan ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawa kita, Allah akan turunkan malaikat-malaikat khusus untuk menghibur kita, ya, dan membuat kita tenang sekalipun sudah terlihat malaikat maut ingin mencabut nyawa kita, karena keistiqomahan yang kita bawa hingga akhir ayat. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan hal ini. Yang kedua, barakallahu fiik, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mengistiqamahkan kita di atas agamanya, dan terkhusus dengan doa-doa yang telah warid lafadznya dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Adapun di dalam Al-Quran, maka seperti firman Allah, doa yang ada di awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahab. Juga seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya, kata Abdullah bin Abbas, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu agama yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hasanah di akhirat adalah syurga. Dan adapun di dalam hadis, maka seperti doa Nabi SAW, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini merupakan doa yang paling sering Nabi kita SAW panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Juga seperti doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku kembali malas, kembali kepada masa laluku setelah semangat, ya, di dalam kebaikan.
setelah semangatnya aku di dalam kebaikan. Juga seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing di dalam bahasa yang dia mampu. Yang ketiga adalah hendaknya sering menuntut ilmu agama. Karena kita ini sering menuntut ilmu aja bisa futur. Apalagi nggak nuntut ilmu. Ya. Jadi futur itu karena kita jauh dari ilmu. Makanya aneh. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan semakin nuntut ilmu semakin futur, berarti Anda belum menuntut ilmu, walaupun Anda menyangka diri Anda nuntut ilmu. Karena ikhlas yang tidak benar membuat majelis tidak berkah kepada Anda. Kalau kita menuntut ilmu agama saja bisa sering futur, ya, apalagi tidak menuntut ilmu agama. Sering ikut kajian saja bisa mudah futur, apalagi jarang ikut kajian ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan majelis ilmu agama. Saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi. Yang ketiga adalah yang keempat ya, adalah menjaga pergaulan. Jika saya nggak salah ingat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa' atau di dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa manusia di dunia ini terbagi menjadi tiga. Dan ini hendaknya dijadikan prinsip dalam bersahabat dan berkomunikasi atau memiliki hubungan dengan manusia. Yang pertama, mereka seperti kasum, ya, seperti racun untuk kita. Kalau kita memiliki hubungan, interaksi dengannya, maka akan hancur dunia dan akhirat kita. Maka orang yang seperti ini tak perlu kita berkomunikasi, memiliki interaksi atau hubungan dengannya. Karena kalau kita memiliki interaksi dengannya, maka akan hancur dunia dan akhirat kita. Mereka bagaikan racun. Nah, yang kedua, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, adalah mereka kaddawa. Nah, adalah mereka yang seperti obat. Yang namanya obat diminum kapan? Ketika kita sakit. Nah, ada sebagian manusia, kita boleh bergaul, berinteraksi, memiliki hubungan dengan mereka tatkala ada suatu kepentingan bisnis, karena dia teman kantor, karena urusan kantor, urusan pekerjaan, dan sebagainya. Kalau lebih dari itu, kita akan rusak. Nah, seperti obat, kalau diminum lebih akan overdosis, ya, akan overdosis. Nah, yang ketiga adalah kal ghidha'i lil jasad. Adalah mereka yang seperti nutrisi untuk tubuh. Tubuh akan mati tentunya dengan izin Allah apabila tidak ada nutrisi. Nah, yaitu mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka itu bagaikan nutrisi bagi kita. Hendaknya mereka lah yang menjadi teman duduk kita sehari-hari, teman dekat kita. Anda punya teman di kantor, ya, maka lihat dari mereka. Siapa dari antara mereka yang termasuk ke dalam macam yang pertama, macam yang kedua, ataukah yang ketiga? Maka Anda membangun hubungan atau memiliki interaksi dengannya sesuai dengan kondisi mereka, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di atas. Karena terkadang sebagian orang kalau bermain dengan teman pekerjaannya, selalu dengan teman pekerjaannya, ya, menjadi teman dekatnya, teman duduknya, teman sehari-harinya, sedangkan temannya tersebut kondisinya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, hanya seperti obat, ya, maka dia akan overdosis, atau lebih buruk lagi seperti racun. Dunia dan akhiratnya akan hancur. Nah, namun di sini saya ingatkan diri anak pribadi dan semua kaum muslim dan muslimat, ketika kita ingin mempertahankan keistiqomahan kita dengan bergaul dan berteman serta sering duduk dengan orang-orang yang berilmu dan beramal saleh, seringkali Allah Jalla wa'ala menguji kita, ya, dengan sebagian, ya, mereka, ya, Allah menguji kita terkadang dengan akhlak mereka, dengan gaya bahasa mereka, atau ya kebersihan yang kurang pada diri sebagian mereka. Dan ini Allah Jalla wa'ala sebutkan di akhir surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Terkadang ada teman, Masya Allah, akidahnya bagus, orangnya beribadah, ya, tapi ya burket, ya, bawa burket. Kalau kita dekatnya nggak kuat, ya. Walaupun ini bukan sesuatu dari Islam yang harus diperbaiki. Nah, atau terkadang ya gaya bahasanya yang membuat kita jadi nggak nyaman. Atau Allah menguji kita ya dengan kemiskinan mereka. Nabi SAW diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan firman yang di dalam surat Al-Kahf, "Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi
yuriduna wajha Allah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba hawahu wa kana amruhu furta. Bersabarlah engkau dengan mereka yang siang dan malam mentauhidkan Allah karena mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Dan jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka karena keindahan dunia yang engkau inginkan. Dan jangan sekali-kali engkau mentaati, mengikuti, bersahabat dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk beringat kami. Gak sholat, gak puasa, ya, gak sholat, gak puasa, gak baca Al-Quran, gak ngaji, ya, akidahnya rusak. Wa kana amruhu furta. Karena orang yang seperti itu, urusannya itu tercerai-beraikan. Urusannya itu penuh kerusakan. Nah, ya, karena sebagian orang ya ingin mencari dunia, ya, ingin menikmati dunia, akhirnya meninggalkan kawan-kawannya yang berilmu, kawan-kawannya yang saleh, ya, karena kemiskinan mereka. Akhirnya dia lebih memilih kawan-kawannya yang memiliki dunia sekalipun mereka fasik, sekalipun mereka penghisap sabu, pemakan harta haram, nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Al-Quran, berzina, keluar masuk diskotik, ya. Bahkan setiap duduk dengan mereka, pembicaraannya hanya pangkat, jabatan, karir, uang haram, jangkrik, bos, ya, dan semisal dengannya, ya, tetap nyaman, ya. Seharian, ya, dengan orang-orang seperti itu, main motor, main sepeda, jogging seharian, ya, dia betah. Tetapi begitu duduk dengan kawan-kawannya yang menerapkan sunnah Rasulullah, ya, yang berilmu, yang amal saleh, terkadang baru 1 jam saja atau baru setengah jam aja udah bosan. Bahkan terkadang dia lebih mudah baper dengan kawan-kawannya yang berilmu, yang saleh daripada dengan kawan-kawannya yang pelaku maksiat. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Kalau dengan kawan-kawannya yang pelaku maksiat, yang nggak sholat, yang nggak puasa, nggak baca Al-Quran, yang hisap sabu, yang pembicaraannya hanya dunia, terkadang dia dipanggil dengan nama-nama hewan aja, dia nggak baper. Masih tetap aja mau main trail dengan mereka, main ini dan main itu. Tapi begitu dengan orang-orang yang saleh, hanya karena suatu kata yang mungkin bukan dia maksudnya. Ya, bukan, bahkan mungkin dengan status WA, padahal dia tidak sepenting itu, ya. Tapi dia bisa baper dan langsung memutuskan persahabatan dengannya. Ingat firman Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Dan akankah kalian bersabar? Dan Rabbmu Maha melihat. Dan yang terakhir adalah hendaknya kita sering-sering dan selalu mengingat kematian dan perjalanan kita yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Karena tidaklah seseorang mengingat kematian kecuali dia akan selalu semangat, selalu termotivasi beribadah kepada Allah. Dia akan berani mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karenanya Nabi kita SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Sering-seringlah kalian mengingat pemutus seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Apa yang kita takutkan dari orang-orang yang memiliki dunia, orang-orang yang memiliki jabatan dan kerajaan, toh mereka juga akan mati. Nah, Fir'aun telah mati, Namrud telah mati, ya. Orang-orang kaya yang mengatur, ya, dalam banyak hal terhadap manusia mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Nah, ya. Dan seandainya kita mati, ya, dia tidak bisa buat apa-apa untuk kita. Kita dibangkitkan seorang diri, kita dihisab seorang diri, dan seandainya kita na'udzubillah dilemparkan ke dalam neraka, kita dilemparkan seorang diri. Ayadzan billah. Dan yang terakhir kata Imam Ad-Daqqaq, seorang ulama salaf, kata beliau, man aktsara dzikrul maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Menunjukkan kalau 3 hal ini tidak ada pada diri kita, kita adalah orang yang hina di mata Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, ta'jilut taubah. Taubah. Dia akan segera bertobat kepada Allah. Segera bertobat itu tanda Allah sedang memuliakan kita. Menunda-nunda taubat itu tanda Allah sedang menghinakan kita. Yang kedua, wan nasyat fil ibadah. Semangat dalam beribadah. Tidaklah kita malas beribadah, malas salat tahajud, baca Al-Quran, bersedekah, haji, umrah, salat dan lain-lainnya, kecuali karena kita lalai mengingat kematian. Kalau orang yang ingat mati, pasti dia akan semangat beribadah kepada Allah. Akan segera bertobat. Kalau dia ingat mati, nggak berani suka jangkrik, nggak berani suka makan haram, ya, nggak berani membunuh orang lain,
Ya, nggak berani melakukan kemungkaran ini dan kemungkaran itu karena dia tahu dirinya akan mati. Dan kalau dia mati, pasukannya tidak ada yang mampu ya, mencegahnya dari azab Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga adalah wal qanaah fil qalb. Allah akan anugerahkan untuknya sifat qanaah, merasa cukup atau ridha dengan pemberian Allah yang sedikit, walaupun terlihat sedikit. Dan ini adalah sumber kebahagiaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang diberikan hidayah mengamalkan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, diberikan rezeki yang mencukupkan dan dianugerahkan sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Dan apabila seorang memiliki sifat qanaah di dalam hatinya, maka sungguh dia adalah orang yang paling kaya. Hidupnya seperti orang yang paling kaya, walaupun manusia menilainya sebagai orang yang paling miskin dan yang paling keri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ardh, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ada di dalam hati. Ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang telah habis, saya cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan kepada akhuna Abu Talha. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama ini secara online atau secara streaming, kembali mempertemukan kita di majelis ilmu agama yang offline dalam kondisi iman dan amal soleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.